Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Nurdianti Muhajir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Sekolah 2, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Fisika Uniga semester 4. Di sini kami dari kelompok 3 Fisika Sekolah 2 akan membahas mengenai fluida dinamis. Di sini kami yang beranggotakan Andini Febia Alfiansyah sebagai pemateri 2 sekaligus membahas contoh soal, dan Rani Putri Septianti sebagai pemateri 3 sekaligus membahas contoh soal, dan saya sendiri Sinta Aprianti sebagai pemateri 1 dan pemateri 4. Meski sekarang pembelajaran dilakukan secara daring kembali, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita dalam belajar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini ada rincian pembahasan yang akan kelompok kami bahas pada presentasi Fisika Sekolah 2 mengenai fluida dinamis. Yang pertama, di sini ada kelompok kami akan menjelaskan mengenai peta konsep. Yang kedua, mengenai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi mengenai fluida dinamis. Dan yang keempat, mengenai contoh soal fluida dinamis. Yang kelima, aplikasi konsep pada fluida dinamis. Yang keenam, demonstrasi. Yang ketujuh, yaitu saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai peta konsep pada materi fluida dinamis. Nah, peta konsep ini merupakan gambaran apa saja yang akan kita pelajari pada materi fluida dinamis. Nah, yang akan kita pelajari pada materi fluida dinamis yaitu mengenai fluida ideal, asas kontinuitas, dan asas Bernoulli. Nah, yang akan kita pelajari pada fluida ideal yaitu mengenai ciri-ciri, faktor yang mempengaruhi, dan jenis-jenis fluida ideal. Sedangkan pada asas kontinuitas, di sini kita akan mempelajari mengenai besaran fluida yaitu debit, faktor yang mempengaruhi besaran fluida atau debit, mengenai persamaan dari debit, penerapan pada asas kontinuitas, dan persamaan asas kontinuitas. Sedangkan pada asas Bernoulli, kita akan membahas mengenai persamaan dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan materi, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada materi fluida dinamis. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan gerak fluida dinamis dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri fluida yang ideal dengan terperinci. Yang ketiga, setelah memahami penjelasan guru, peserta didik dapat mengetahui besaran pada fluida dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengetahui asas kontinuitas serta persamaannya dengan benar. Yang kelima, setelah diberi contoh soal, peserta didik diharapkan dapat menentukan kecepatan air dalam pipa dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengetahui asas Bernoulli serta persamaannya dengan benar. Yang ketujuh, setelah diberi contoh soal, peserta didik diharapkan dapat menentukan kecepatan aliran udara atau gas dengan benar. Yang selanjutnya di sini ada daftar isi, yang dimana ini menjadi topik pokok pembahasan pada materi fluida dinamis. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai fluida ideal. Yang kedua, mengenai asas kontinuitas. Yang ketiga, mengenai asas Bernoulli. Dan yang keempat, yaitu penerapan pada asas kontinuitas dan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai fluida ideal.
Fluida merupakan suatu zat yang bisa mengalami perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser, walaupun tekanan atau gaya ini relatif kecil atau biasa disebut dengan zat mengalir. Fluida dikatakan bergerak jika fluida itu bergerak secara terus-menerus terhadap posisi sekitarnya. Ada dua macam aliran fluida mengalir, yaitu yang pertama aliran streamline dan yang kedua adalah turbulen. Aliran streamline yaitu aliran yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Sementara aliran turbulen yaitu aliran berputar atau aliran yang arah partikel-partikelnya berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerak fluida. Nah, di slide selanjutnya ada gambaran mengenai aliran streamline dan turbulen. Pada fluida ideal atau yang idealis mempunyai 4 ciri. Yang pertama, alirannya tunak atau disebut dengan steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Nah, bisa dilihat ya ilustrasi gambar di bawah ini, yang dimana titik A yang mengarah ke titik B dan ke titik C. Nah, pada titik-titik tersebut, kecepatan setiap partikel fluida itu mempunyai nilai yang tetap, baik besar maupun arahnya. Nah, dan biasanya aliran tunak ini terjadi pada aliran yang pelan. Yang kedua, ciri dari fluida ideal yaitu alirannya tak rotasional. Nah, ini artinya pada setiap titik partikel fluida itu tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut, sehingga alirannya mengikuti garis arus atau disebut dengan streamline. Nah, di slide sebelumnya saya menyebutkan bahwa ada foto atau mengenai ilustrasi dari aliran streamline dan turbulen. Nah, di sini bisa kita lihat secara seksama mengenai yang pertama, aliran turbulen. Aliran turbulen ini berputar yang arah partikelnya berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerak fluida. Sedangkan pada aliran streamline yaitu aliran mengikuti garis yang lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Yang selanjutnya, ciri dari fluida ideal yaitu tidak kompresibel atau tidak termampatkan. Nah, artinya di sini fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Contohnya bisa diperhatikan pada ilustrasi di sini terdapat pada badan pesawat. Di sini artinya jet tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya juga bisa pada jet cair. Seperti ilustrasi di samping berikut, karena tidak mengalami perubahan volume karena pengaruh tekanan. Yang terakhir, ciri dari fluida ideal yaitu tak kental. Artinya, fluida tidak mengalami gesekan baik lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositas. Nah, apa sih itu viskositas? Viskositas adalah salah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan cairan, yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam cairan. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka fluida tersebut makin sulit bergerak dan juga makin sulit benda bergerak di dalamnya.
ada dua penyebab adanya viskositas. Yang pertama, pada cairan, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul cairan, sedangkan pada gas, viskositas timbul akibat tumbukan antara molekul gas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu asas kontinuitas. Kepada pemateri 2 yaitu Andini Febia Alfiansyah, saya persilahkan. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai azas kontinuitas. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, sebelum membahas azas kontinuitas, kita bahas dulu nih mengenai debit. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya debit air kan ya? Debit air itu biasanya kalau bicara tentang hujan. Nah, air sungai ketika hujan biasanya tuh disebut debit air sekian untuk mengantisipasi banjir. Nah, debit air itu adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir tiap detik. Debit disimbolkan dengan Q, satuannya adalah meter kubik per sekon. Bisa dirumuskan dengan Q sama dengan V per T. V-nya ini V besar ya teman-teman, jadi volume dibagi dengan waktu. Nah, bisa dilihat ya pada gambar, misalkan ada air mengalir pada keran. Nah, misalkan dia mengalir 10 liter dalam waktu 1 jam. Nah, berarti debitnya itu 10 liter dibagi 1 jam. Tapi diubah dulu ya teman-teman ke meter kubik per sekon. Kemudian kita lihat nih pada gambar. Bayangkan kalau ada fluida mengalir pada sebuah pipa dengan volume tertentu. Pipanya ini memiliki luas menampang A, sedangkan panjang pipanya itu adalah L. Jika pipanya memiliki luas A dan panjangnya L, maka kita lihat nih. Tadi kan persamaan debit itu Pi dibagi T. Karena dia pipanya berbentuk silinder, volumenya berarti luas alas kali panjang silinder. Jadi luas penampang dikali panjang itu namanya volume. Jadi kalau kita masukkan Q sama dengan AL per T. L itu kan panjang, T itu waktu. Jadi L dibagi T itu sama dengan kelajuan. Karena L dibagi T itu V, jadi Q sama dengan AV. Jadi persamaan debit selain bisa ditulis volume dibagi dengan waktu atau V besar dibagi T, juga bisa ditulis A dikali V, luas penampang dikali dengan kelajuan. Sekarang kita masuk nih pada azas kontinuitas. Fluida yang tak termanfaatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Bisa kita lihat nih teman-teman pada gambar. Misalkan kalau kalian punya pipa, di mana pipa ini bisa dialiri oleh fluida, pipa ini memiliki bentuk yang gak sama di ujungnya. Luasnya itu berbeda antara luas kiri dan luas kanan. Kalau kita bicara mengenai debit, debit itu kan volume dibagi waktu. Artinya volume fluida yang mengaliri suatu penampang dalam setiap waktu itu namanya debit. Sekarang misalkan ada sejumlah volume fluida yang mengalir dari penampang 1 ke penampang 2. Ketika fluida itu mengalir, kan salah satu dari sifat ideal itu adalah non-compressible, artinya tidak dapat termanfaatkan. Jadi volumenya itu tidak berubah ketika diberi tekanan. Nah, sekarang ketika dia mengalir dari V1 ke V2 karena dia tidak termanfaatkan, volume per waktu yang mengalir di kiri itu sama dengan volume per waktu yang mengalir di kanan. Kalau yang masuk itu 1 liter per sekon, maka yang keluar pun harus 1 liter per sekon, walaupun sebelah kanan luasnya itu lebih kecil. Jadi itu namanya azas kontinuitas, debit yang masuk harus sama dengan debit yang keluar. Jadi Q1 sama dengan Q2. Karena debit itu Pi per T, maka Q1 bisa kita tulis V1 per T1, Q2 V2 per T2. Karena pada pembahasan sebelumnya, luas penampang dikali panjang itu kan volume. Jadi bisa kita tulis A1 dikali L1 per T1 sama dengan A2 dikali L2 per T2. Karena L per T itu kelajuan,
Jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 dengan keterangan L1 panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A1, L2 panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A2, V1 kecepatan aliran fluida di penampang 1, V2 kecepatan aliran fluida di penampang 2, A1 luas penampang 1 dan A2 luas penampang 2. Sekarang kita masuk pada contoh soal nih teman-teman. Sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm persegi dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 meter per sekon, maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang keluar dari keran? Diketahui A1 sama dengan 616 cm persegi, kita ubah dulu ke dalam meter jadi 616 dikali 10 pangkat min 4, V1 sama dengan 0,5 meter per sekon, R sama dengan 3,5 cm, kita ubah ke dalam meter jadi 0,035, T2 sama dengan 5 menit atau 300 detik, dan ditanyakan yaitu V2. Langsung saja kita jawab, masukkan rumusnya yaitu Q1 sama dengan Q2. Q1 nya itu A1 dikali V1 dan Q2 nya itu V2 dikali T2. Karena yang kita cari adalah V2, maka kita pindah ruaskan jadi V2 sama dengan A1 dikali V1 dikali T2. Nah, kemudian kita masukkan nih A1, V1 dan T2 nya, maka kita dapat nilai 924 dikali 10 pangkat min 2 atau 9,24 meter kubik. Baik, terima kasih kepada Andini Febia Alfiansyah yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Langsung saja kepada pemateri ketiga, yaitu Rani Putri Septianti yang akan membahas mengenai asas Bernoulli. Kepada Rani, saya persilahkan. Halo teman-teman, saya Rani Putri Septianti sebagai pemateri ketiga yang akan memaparkan materi tentang asas Bernoulli. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, langsung saja kepada materi. Asas Bernoulli ini ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Jadi, Bernoulli ini berusaha untuk membuktikan pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan di dalam fluida. Dari hasil percobaannya ini, dia menyimpulkan bahwa di dalam fluida yang mengalir dengan kecepatan tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil, dan sebaliknya pada kecepatan yang rendah akan diperoleh tekanan yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut dikenal dengan asas Bernoulli. Nah, kita ketahui pada asas kontinuitas yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa kelajuan fluida itu paling besar terjadi pada pipa yang sempit. Nah, lalu bagaimana dengan tekanannya? Selanjutnya adalah penurunan rumus untuk mengetahui persamaan Bernoulli. Nah, untuk penurunan rumusnya diawali dengan W total sama dengan delta EK, di mana W total adalah W1 dikurangi W2 ditambah W3 sama dengan EK2 dikurangi EK1. Di sini W3 adalah kerja yang dilakukan oleh gravitasi. Nah, W1 adalah P1 dikali A1 dikali L1 dan W2 adalah P2 dikali A2 dikali L2, dan W3 seperti tadi yang sudah dikatakan yaitu kerja yang dilakukan oleh gravitasi, maka W3 adalah mg dikali H1 dikurangi H2, di mana H di sini adalah ketinggian. W1, P1 dikali A1 dikali L1, P1-nya adalah tekanan, A-nya
adalah luas penampang dan L-nya adalah panjang. Jadi P1 dikali A1 dikali L1 dikurangi P2 dikali A2 dikali L2 ditambah MG dikali H1 dikurangi H2 sama dengan rumus dari EK yaitu setengah MP kuadrat 2 dikurangi EK1 rumusnya yaitu setengah MP kuadrat 1. Nilai W2 negatif, alasannya adalah karena gaya yang dialami fluida oleh P2 berlawanan arah terhadap laju fluida. Sehingga diperoleh P1 dikali A1 dikali L1 dikurangi P2 dikali A2 dikali L2 ditambah MHG1 dikurangi MHG2 sama dengan setengah MP kuadrat 2 dikurangi setengah MP kuadrat 1. Oke, kita lanjut penurunan rumusnya. P1 dikali A1 dikali L1 dikurangi P2 dikali A2 dikali L2 ditambah rho dikali A1 dikali L1 GH1 dikurangi A2 L2 GH2 sama dengan setengah rho dikali V kuadrat L kuadrat V kuadrat 2 dikurangi setengah rho dikali V1 dikali L1 V kuadrat 1. Kenapa di sini jadi ada rho? Rho di sini adalah massa jenis. Oke. Dengan asumsi bahwa volume fluida yang dipindahkan oleh W1 dan W2 adalah sama, maka A1 dikali L2 sama dengan A1 dikali A1. Nah, persamaan ini selanjutnya dibagi oleh A2 dikali L2 sehingga didapatkan persamaan P1 dikurangi P2 ditambah rho GH1 dikurangi rho GH2 sama dengan setengah rho V kuadrat 2 dikurangi setengah rho V kuadrat 1. Nah, dipindah ruaskan sehingga diperoleh persamaan P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat 2. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli. Sudah didapatkan persamaan Bernoulli-nya. Setelah kita mendapatkan persamaan Bernoulli, nah persamaan Bernoulli ini juga dapat dinyatakan dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Pascal, rho adalah massa jenis fluida, satuannya adalah kilogram per M kubik, V adalah kecepatan fluida, satuannya adalah M per S, G adalah percepatan gravitasi, dengan G adalah 9,8 M per S kuadrat. Dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Nah, penerapan asas Bernoulli diantaranya terjadi pada tangki air yang berlubang, gaya angkat pada sayap pesawat terbang, pipa Venturi, tabung pitot, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh soal. Untuk soalnya, air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar di samping. Besar kecepatan air pada titik 1 adalah 3 M per S dan tekanannya adalah 12.300 Pascal. Pada titik 2, pipa memiliki ketinggian 1,2 meter, lebih tinggi dari titik 1 dan besar kecepatan air adalah 0,75 M per S. Nah, dengan menggunakan hukum Bernoulli, tentukan besar tekanan pada titik 2. Untuk mengetahui besar tekanan pada titik 2 dapat kita selesaikan dengan
langkah berikut. Yang diketahuinya kita tulis dulu massa jenis airnya yaitu 1000, gravitasi sama dengan 9,8 m per s kuadrat, V1-nya yaitu 3 m per s, V2-nya 0,75 m per s, H2-nya 1,2 meter, dan P1-nya adalah 12.300 Pascal. Nah, di sini yang ditanyakan adalah P2 atau tekanan pada titik 2. Untuk langkahnya, pertama kita tulis dulu tadi persamaan Bernoulli yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita tuliskan P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat 2. Nah, karena di sini H1-nya adalah 0, maka rho GH-nya juga 0. Sehingga tersisa P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 dikurangi setengah rho V kuadrat 2 dikurangi rho GH2. Kita masukkan saja 12.300 ditambah setengah dikali 1000 dikali 3 pangkat 2 dikurangi setengah dikali 1000 dikali 0,75 pangkat 2 dikurangi 1000 dikali 9,8 dikali 1,2. Setelah dijumlahkan didapatkanlah P2-nya adalah 4080 Pascal. Jadi besar tekanan pada titik 2-nya adalah 4080 Pascal. Nah, itulah untuk penyelesaian, contoh penyelesaian untuk soal yang menggunakan persamaan Bernoulli. Baik, mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani Putri Septianti yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Yang selanjutnya di sini saya Sinta Prianti sebagai pemateri 4 yang akan menjelaskan mengenai penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pesawat terbang, bisa dilihat di sini ada gambar pesawat terbang yang merupakan contoh dari fluida dinamis. Misalnya terdapat pada sayap pesawat terbang. Sayap pesawat terbang dapat terbang karena adanya gaya angkat ke atas. Namun karena adanya fluida di sayap pesawat tersebut yang memenuhi hukum Bernoulli, sehingga gaya angkat pesawat menjadi terpengaruhi. Nah, penerapan hukum Bernoulli ini pada cara kerja pesawat terletak pada bentuk sayap pesawat terbang yang memungkinkan adanya gaya angkat pesawat. Dalam prinsip Bernoulli, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Nah, prinsip tersebut diterapkan pada bentuk sayap pesawat sehingga dapat menghasilkan tekanan di atas sayap pesawat lebih kecil dari tekanan di bagian bawah. Nah, perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap inilah yang menghasilkan gaya angkat. Contoh yang selanjutnya yaitu menyemprot taman dengan selang. Bisa dilihat dan bisa dibayangkan oleh kita ya, ketika kita menyemprot taman dengan menggunakan selang, lalu kita menutup atau menekan sedikit pada bagian ujung selang tersebut, maka sebenarnya luas permukaan pada selang tersebut dipersempit, sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas kecepatan aliran akan semakin tinggi. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu bak air yang bocor. Bak air yang bocor memiliki fluida dinamis, yaitu fluida yang keluar dari lubang kebocoran bak tersebut. Sesuatu yang mengalir dari sebuah lubang bisa diperhatikan pada ilustrasi gambar di samping. Air yang mengalir dari sebuah lubang akibat bak yang bocor itu merupakan fluida. Fluida tidak hanya benda cair,
tetapi juga bisa dalam bentuk gas. Yang selanjutnya yaitu alat penyemprot serangga. Seperti kita ketahui, alat semprot merupakan salah satu penerapan atau aplikasi dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sendiri merupakan salah satu hukum fisika yang terdapat dalam fluida dinamis, di mana di sini dalam konteks fluida yang bergerak atau berpindah tempat membahas tentang gerak aliran dari zat cair atau zat gas. Yang selanjutnya ada praktikum fluida dinamis. Nah, untuk praktikum sendiri, teman-teman sekalian bisa menontonnya di halaman YouTube, yaitu dengan mengklik link yang sudah kelompok kami sediakan di PPT. Berikutnya ada saran pada materi untuk penulisan keterangan pada rumus, sebaiknya penulisannya itu dikonsistenkan. Apakah mau menggunakan sama dengan atau menggunakan adalah. Untuk pada penerapan, sudah bagus ada foto dan keterangan pada setiap contoh penerapan, namun alangkah lebih baiknya untuk mencantumkan video ilustrasi sehingga akan memperjelas pemahaman siswa. Nah, dan di sini juga teman-teman sekalian bisa melihat daftar pustaka dan daftar pustaka gambar dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.